Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zakia dari Fakultas Ilmu Pendidikan PPKN semester 4. Pada umumnya, kata hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat. Sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 2. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah tempat dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Ada dua sumber hukum, yaitu material dan formil. Sumber hukum material. Sumber hukum yang menentukan isi aturan atau kaidah hukum yang mengikat semua orang. Sumber hukum material sendiri asalnya dari perasaan masyarakat hukum, opini publik, kondisi sosial ekonomi, hasil penelitian ilmiah, sejarah sosiologi, agama, moralitas, filsafat, tradisi, pembangunan, internasional, geografi, kebijakan hukum, dan lainnya. Dengan kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor komunitas atau masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau mempengaruhi legislator, pengaruh dan keputusan hakim, dan lain-lain. Sumber hukum dalam arti formil, diantaranya hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, putusan hakim TUN, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan atau traktat, doktrin ketatanegaraan, pendapat ahli hukum tata negara. 3. Asas-asas dalam hukum tata negara Indonesia. A. Asas Pancasila. B. Asas negara hukum. C. Asas negara kesatuan. D. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. E. Asas pembagian kekuasaan. 4. Kelembagaan negara. Lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa perkembangan yang sangat pesat, setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk seperti A. Lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 5. Mahkamah Konstitusi, 6. Mahkamah Agung, dan 7. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. B. Lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya seperti 1. Komisi Yudisial, 2. Bank Indonesia sebagai bank sentral, 3. Tentara Nasional Indonesia, 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, 6. Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangan dalam Undang-Undang 1945, melainkan hanya dalam undang-undang, tapi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat penegak hukum di bidang pro justisia juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 1945. 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat constitutional importance. C. Lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, 2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, 3. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, D. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif atau pemerintah lainnya seperti lembaga, badan, pusat, komisi, atau dewan yang bersifat khusus dalam lingkungan pemerintahan seperti 1. Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, 2. Komisi Pendidikan Nasional, 3. Dewan Pertahanan Nasional, 4. Lembaga Pertahanan Nasional, 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 6. Badan Pengkajian
dan penerapan teknologi, 7. Badan Pertahanan Nasional, 8. Badan Kepegawaian Nasional, 9. Lembaga Administrasi Negara, 10. Lembaga Informasi Nasional. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif atau pemerintah lainnya seperti 1. Menteri dan Kementerian Negara, 2. Dewan Pertimbangan Presiden, 3. Komisi Hukum Nasional, 4. Komisi Ombudsman Nasional, 5. Komisi Kepolisian, 6. Komisi Kejaksaan. Lembaga, korporasi, dan badan hukum milik negara atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya. 1. Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara, Kamar Dagang dan Industri, 3. Komisi Olahraga Nasional Indonesia, 4. BHMN, Perguruan Tinggi, BHMN Rumah Sakit, Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, 7. Ikatan Notaris Indonesia, 8. Persatuan Advokat Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.